my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And Selamat pagi dari Sydney. Semoga teman-teman semua sehat dimanapun berada, semua urusannya dilancarkan. Di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman beberapa pekerjaan di Australia yang tidak terlalu membutuhkan bahasa Inggris. Oke? Nah, sebenarnya aku sudah mau buat video ini udah dari minggu lalu, tapi sibuk, terus aku kerja 7 hari, jadinya nggak sempat. Hari Sabtu kemarin gue udah bilang, oke, pulang kerja gue harus buat video ini. Ternyata aku selesai kerja jam 10.30, aku nyampe rumah udah jam 11 malam. Selesai makan, mandi udah jam 12 malam, which is like aku harus tidur. Jam 7 pagi gue udah harus bangun karena aku kerja jam 9. Jadi jam 8.30 gue udah harus ke tempat kerja. Start kerja dari jam 9 sampai jam 4 sore itu tanpa istirahat. Jadi pulang kerja aku udah capek sekali. Terus kita pergi karena seharian aku bekerja di makanan Itali gitu, ngeliatin makanan Itali udah kayak enak banget, pingin gitu hajar makan makanan Indonesia. Jadi kita pergi cari restoran Indonesia. Dari rumah gua ke restoran Indonesia itu 1 jam. Pergi ke sana nyetir 1 jam, di sana makan, selesai makan balik pulang ke rumah itu udah jam 9 malam. Udah capek, langsung mandi, tidur, dan baru bangun sekarang jam 10 siang. Oke, sebelum aku masuk ke topik beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan bahasa Inggris di Australia, aku pingin sharing buat teman-teman tentang buka border. Karena banyak sekali yang bilang, Kak, kayaknya sudah boleh beli tiket nih. Iya. Jadi Australia sudah menentukan sekitar 2 minggu lalu ya, menentukan tanggal buka border, yaitu tanggal 1 Desember. Border akan dibuka untuk beberapa visa, termasuk working holiday visa, student visa, dan beberapa visa lainnya. Cuman pas di tanggal 29 itu dikeluarkan, tanggal 29 November kemarin itu dikeluarkan peraturan baru bahwa ternyata buka border tanggal 1 itu dibatalkan, tapi sudah ada yang berhasil masuk. Oke, jadi ada yang berhasil masuk dari Afrika atau apa gitulah. Nah, dari Afrika kayaknya. Ya, ada yang masuk 2 orang, dan itu mereka katanya dari news yang beredar mereka bawa virus baru, yaitu Omicron. We don't really sure gitu, apakah beneran itu apa enggak, karena sekarang emang news di Australia udah ribut banget gitu, ada virus ini, virus itu, dan sekarang sudah ada 19 cases pada tanggal kemarin hari Sabtu. Hari Minggu kemarin aku nggak baca news karena aku sibuk kerja, jadi nggak terlalu tahu. Well, jadinya buka border dipindahkan tanggal 15 Desember ini. Mudah-mudahan jangan dipindahkan lagi. Kalau misalnya tanggal 15 Desember ini buka border tidak dipindahkan lagi, berarti teman-teman yang sudah punya visa sudah boleh terbang ke sini tanggal 15 Desember. Termasuk teman-teman yang pegang visa student sama working holiday visa, atau mungkin yang punya orang tua di sini sudah boleh datang, dan juga yang sudah punya suami di sini. Jadi kalian ini sudah boleh datang ke Australia nanti tanggal 15 Desember. Kalau misalnya tidak dipindahkan, karena kemarin janjinya bulan November itu janjinya akan dibuka tanggal 1 Desember. Ternyata sehari sebelum buka border mereka sudah info lagi bahwa tutup. Dan beberapa teman-teman gua sampai sekarang banyak yang sudah beli tiket. But don't worry, karena tiket yang kalian beli dan tidak bisa dipakai ke Australia karena border belum buka, itu tiket nggak bakal hangus. Kalian bisa pindahkan kapan saja buka border, kalian bisa pindahkan tanggalnya. Dan aku nggak kasih jaminan teman-teman kalau misalnya udah beli tiket uangnya bisa dikembalikan. Saya nggak tahu karena tergantung agen. Biasanya agen itu beda-beda. Ada agen yang memang mau refund,
Ada yang lain, oh saya nggak mau balikin uang, tapi saya mau ganti tiket di tanggal lain. Itu ada, jadi tergantung dari beberapa agen yang kalian pakai. Oke, apakah benar tanggal 15 border dibuka? Iya benar, tanggal 15 itu benar border dibuka jika Australia tidak memindahkan lagi, tunda lagi gitu. Karena yang berhak tunda buka border itu adalah pemerintah Australia. Jadi bukan kita, aku cuma menyampaikan info. Tapi untuk tanggal buka bordernya emang benar tanggal 15 border akan dibuka. Oke? Sabar ya, aku lagi temenin Tuti dulu kayaknya terlalu berisik. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini mau siap-siap, sudah punya visa, ya bisa siap-siap. Nah, untuk yang memang belum punya visa, bisa langsung proses visa sekarang. Jadi begitu border buka, kamu bisa langsung ke sini. Oke? Siapa saja yang saat ini walaupun border belum buka sudah bisa terbang ke Australia. Nah, yang sudah boleh terbang ke Australia saat ini walaupun border belum buka, itu untuk kamu yang punya orang tua di sini dan punya anak di sini dan anaknya sudah penduduk asli, itu sudah boleh datang. Dan yang punya suami di sini, oke, yang punya suami orang sini, itu kamu sudah boleh datang. Terus sama kerja skill worker yang memang dipanggil sama perusahaannya di sini, itu sudah boleh datang. Dan juga penduduk Australia yang ada di luar Indonesia juga sudah boleh datang ke sini. Itu walaupun border saat ini belum dibuka. Oke, itu dia tentang buka border. Sekarang kita balik ke topik beberapa pekerjaan di Australia, khususnya di Sydney, yang tidak terlalu membutuhkan bahasa Inggris. Ya, bukan berarti pakai bahasa Indonesia ya, bukan begitu. Maksud aku di sini adalah kita bekerja tidak perlu lagi menjelaskan bekerjanya begini. Kayak contohnya kita makan di restoran atau kerja di restoran harus menjelaskan ini menunya apa, ini terus makannya gimana, ini kita harus menjelaskan. Nah, pekerjaan yang aku sharing ini kalian bisa kerjakan as long kalian tahu gitu dia nyuruh apa gitu. Contohnya ini barang pindahkan ke sana. Nah, kalau kalian bisa itu ya udah bisa kerja gitu. Jadi tidak terlalu butuh bahasa Inggris yang harus benar-benar kuasai kayak lagi bercerita gitu, nggak perlu. Nah, pekerjaan salah satunya adalah housekeeping. Oke. Di Australia, mungkin di Indonesia kalau bekerja di hotel sebagai housekeeping itu harus tamatan hospitality diploma atau mungkin sarjana gitu ya. Kalau di sini enggak ditanya ijazah. Saya pun pernah kerja di hotel bintang 5 di sini enggak ditanya ijazah. Jadi kalian kerja aja gitu. Aku ketemu manajer, aku kerja cuman dikasih tahu kamu kerjanya di training sama staff lama. Jadi itu ada staff lama, karena aku orang Indonesia, aku ditrainingkan sama orang Indonesia. Itu hari pertama. Hari kedua aku ditrainingkan sama orang Thai. Tapi orang Thai itu bisa bahasa Malaysia, which is like ya 11-12 lah. Aku bekerja sama orang Indonesia sama orang Thai hampir sama gitu. Jadi nggak terlalu susah-susah amat, karena nggak perlu ada yang namanya harus komunikasi, harus bagaimana gitu. Cukup kita dikasih tahu ini kamar dibersihin seperti ini, beresnya seperti ini, udah selesai. Dan di dalam kamar nggak ada siapa-siapa, cuman kita sendiri doang. Jadi kita mau jungkir balik bersihin itu hotel di kamar itu ya ngebersihin aja gitu. Jadi tidak terlalu kayak gimana kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kalau ketemu tamu gimana. Nah, kalau misalnya kita lagi kerja nih, tiba-tiba tamunya datang, hai selamat pagi, dia ngomong apa dan kamu nggak ngerti, bilang aja, oh aku sectionnya membersihkan kamar saja, nanti aku telepon manajerku. Langsung udah telepon manajer dan manajer akan datang segera dan ngomong sama orang. Jadi bukan urusan kita. Oke? Itu pekerjaan housekeeping. Nah, pekerjaan housekeeping di Australia seperti apa sih? Kerjaan housekeeping di Australia kayaknya saya nggak boleh buka rahasia sih sebenarnya ya. Maksudnya cara membersihkannya pakai apa gitu ya. Saya nggak boleh ngebocorin karena kan saya nggak tahu sih legal apa nggak sih. Jadi ngebersihin itu ya kita pakai apa yang ada dalam kamar gitu loh. Jadi kayak sabun-sabun kayak gitu kita pakai, tisu-tisu kita pakai gitu, kayak handuk gitu loh. Jadi kita pakai itu untuk ngebersihin semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai lap. Dan beberapa hotel tempat aku kerja tuh ya kayak gitu. Jadi apa namanya ya kayak gitulah. Pokoknya yang ngebersihin kamar pakai yang di dalam kamar, udah kayak gitu aja udah. Jadi kalian nggak perlu bawa kain lap dari rumah atau dari tempat ini, nggak perlu bawa kayak gitu. Pokoknya yang bersihin
Habis itu ngebersihin, ngelap semuanya pakai barang yang ada dalam kamar. Habis itu semua udah lap, udah nggak ada debunya, tempat tidur dibuatin serapi mungkin. Nanti diajarkan pas kerja. Jadi begitu udah selesai, kalian vacuum, udah pergi lagi ke kamar sebelah. Kayak gitu aja kerjanya. Dan kalian kerjain kamar nomor berapa aja, itu udah ada kertas yang dikasih sama mama. Jadi kalian tinggal ikut aja, oh aku kerjain 102, kamar 108 ke 109. Nah semua yang ada di kertas itu kamu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang di dalam yang masih tinggal, ya kamu tinggal ngebersihin, ganti spraynya. Kalau kotor, kalau nggak kotor ya dibiarin. Kalau misalnya orangnya nggak ada, udah keluar, jadi kamu bersihin semuanya, ganti semuanya kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu kerja housekeeping di Australia. Jadi tidak perlu menjelaskan ini kayak di Indonesia ini apa gitu, nggak perlu. Yang penting kamu bisa kerjakan, kamu bisa bersihkan, that's all. Kerjaan berikut adalah kerjaan McDonald, KFC, Hungry Jack, dan Subway. Nah beberapa kerjaan ini di Australia legal beberapa kerjaan ini di Australia legal untuk dipekerjakan orang di bawah umur. Jadi contohnya 18 tahun ke bawah kamu sudah boleh kerja di 4 tempat ini. Kenapa? Karena memang Australia menyarankan 4 franchise ini untuk mengajarkan anak-anak yang belum matang bekerja. Jadi disinilah mereka tempat training. Jadi semakin kamu muda, walaupun kamu nggak bisa berbahasa Inggris, kamu akan bisa bekerja di sini. Walaupun kamu nggak bisa bahasa Inggris, oke? Tapi umur kamu muda. Tapi karena umur kamu muda, mereka juga kasih kamu gaji yang kecil, dan itu nggak masalah karena kamu bisa sambil belajar di sini dan bisa gali skill kamu. Jadi kalau misalnya kamu pintar masak, ya kamu akan belajar di sini cara mengatur makanan, kayak like mungkin buat presentation, atau mungkin cara mengolah bagaimana caranya agar kentang crispy, bagaimana caranya agar ayam bisa crispy. Nah, kamu bisa belajar di sini, dan setelah itu kamu bisa terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Oke, karena kamu bekerja di KFC, di sini kamu bukan bekerja sama orang Indonesia, udah pasti kamu bekerja dari negara lain. Dan mereka juga tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kamu masuk ke dunia ini, kamu masuk bekerja dengan orang yang beda bahasa, mau nggak mau kalian akan berusaha berbahasa Inggris dengan mereka. Dan disitulah kesempatan kamu belajar berbahasa Inggris. Nah, begitu kamu udah umur 19 tahun ke atas, KFC, Hungry Jack, McDonald ini akan mengurangi jam kerja kamu. Tujuannya supaya kamu keluar dari tempat kerja itu, supaya kamu cari kerjaan lain. Oke? Kecuali memang ada khusus manajer yang memang tua di situ. Jadi ada beberapa 1-2 orang yang umurnya matang yang memegang jadi manajernya di situ atau jadi pemimpin. Nah, untuk kalian yang jadi pekerja biasa, biasanya kalau udah 19 tahun akan dikeluarkan dari situ atau dikurangkan jamnya supaya kamu keluar, supaya kamu cari kerjaan lain dan membawa pengalaman dari McDonald, dari KFC ke tempat lain. Dan pengalaman kamu bisa pakai di sana untuk bekerja, menggampangkan kamu untuk melamar kerjaan lain. Terus mengolah juga bahasa Inggris kamu untuk bisa pindah ke tempat lain. Nah, itulah enaknya kamu bisa bekerja di McDonald, KFC, Hungry Jack, walaupun kamu tidak bisa bahasa Inggris. Oke? Terus kerjaan yang berikut adalah fish market. Nah, di Australia ada namanya toko ikan. Toko ikan terbesar ya bisa dibilang di kota Sydney, itu masih berada di pinggir kota Sydney. Jadi kalau dari pusat kota Sydney kamu ke pasar ikan ini, ke fish market ini, kamu bisa jalan kaki sekitar ya 15 menit 20 menitan. Kalau misalnya kamu naik tram juga bisa sekitar 10 menit gitu, dekat sekali. Nah, di sini kamu bisa melamar kerja walaupun kamu tidak bisa bahasa Inggris. Ya, at least basic-basic lah, kayak selamat pagi, kayak apa kabar, atau what I can help you, what I can do for you gitu ya. Itu yang penting kamu bisa seperti itu. Kalau misalnya lain-lainnya kamu nggak bisa, kamu bisa tanya orang yang ada di dalam situ. Dan di fish market ini banyak sekali orang Indonesia. Bisa dibilang 60% orang Indonesia, 40% negara lain, dan masih orang Asia. Jadi karena fish market ini memang kalau nggak salah mungkin pemiliknya orang Asia ya. Jadi pekerjanya rata-rata orang Asia. Ada yang dari Indonesia, dari Singapura, dari Cina, dari Vietnam, dari mana-mana. Ini mereka kerja di situ.
Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, di sana banyak orang Indonesia dan mereka bisa bantu kamu. Oke? Kerjanya di sana apa sih? Seperti apa sih? Kerjanya di sana ya kamu menjaga spot ikan. Oke, nggak usah gengsi. Kalau di Indonesia orang kerja toko ikan itu kayak aneh kan? Kalau di Australia, no. Semua pekerjaan sama di mata orang di sini. Kamu mau kerja tukang pungut sampah, mau kerja toko ikan, kamu mau kerja di manajer sekalipun, nggak ada level di sini, sama semua. Semua pakai iPhone. Kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia pakai iPhone adalah orang kaya kan. Kalau di sini semua orang pakai iPhone. Bisa dibilang cuma 1-2 orang yang pakai HP Samsung. Jarang orang pakai HP Samsung di sini. Semua orang cleaning service pun, kakek-kakek pun semua pakai iPhone. Sekarang iPhone berapa tuh? 12 Max, 13 ya? iPhone 13, semua orang pakai iPhone 13. Mau miskin, mau kaya, semua orang pakai iPhone. Jadi di sini nggak ada namanya, dia orang miskin, dia orang kaya, nggak ada. Dia kerja di toko ikan, dia kerja jadi manajer, nggak ada. Semua sama. Jadi apa sih namanya? We human being. Nah, semua kita manusia sama selevel. Tidak seperti itu di Australia. Jadi kamu nggak usah minder kalau nanti misalnya kamu datang kerja di toko ikan. Karena di sini sama semua, gak ada namanya oh dia direndahkan karena pekerjaan ini, enggak. Oke, jadi kalau misalnya kamu datang, kamu belum bisa bahasa Inggris, kamu masuklah ke tempat kerja ini. Nah, di sini gunakan waktu kesempatan sebaik-baik mungkin, dengar apa yang atasan bilang, nangkap bahasa Inggris dari customer, nangkap bahasa Inggris dari teman, supaya kamu bisa berbahasa Inggris segera dan jangan malu-malu, walaupun salah ngomong aja gitu. Semakin kamu terbiasa ngomong bahasa Inggris, semakin terbiasa dengar, kamu akan hebat dan setelah itu kamu bisa keluar, kamu bisa cari kerjaan lain setelah kamu punya modal pengalaman, kamu punya modal bahasa Inggris dan juga udah tahu nih trik-trik gimana sih biar dapat kerjaan yang bagus dengan gaji yang bagus. Oke? Nah, jangan salah, kerja di fish market juga gajinya udah oke kok. Alright? The next one is bekerja di Pedis Market. Nah, Pedis Market ini adalah toko sayur, toko buah-buahan yang berada di jantung kota Sydney. Jadi kamu berada di pusat kota Sydney ya. Nah, di sini kerjaannya jual buah-buahan, sayur-sayuran, ada toko ikannya juga, ada toko daging juga. Kamu bisa lamar kerja di sini walaupun kamu tidak bisa berbahasa Inggris. As long kamu ngerti mau yang mana. Karena kalau di Indonesia nggak ada namanya berapa kilo maunya. Di sini orang kalau belanja di pasar dia udah ambil sendiri, dia kasih ke kita. Kita tinggal timbang, di situ harganya udah keluar. Jadi timbangan di sini udah udah diatur. Beratnya berapa, harganya berapa udah ada. Jadi kamu tinggal timbang, itu harga keluar ya udah kasih ke dia, bilang harganya sekian. Udah ngebalikin uang kembaliannya gitu aja. Dan rata-rata ngebayar pakai cash. Jadi at least kamu ngerti-ngerti sedikit lah mata uang. Dan gak usah khawatir kalau misalnya saat ini kamu gak ngerti mata uang, gak apa-apa, sampai di sini kamu akan ngerti juga kok. Jadi gak usah terlalu dipikirkan. Terus apa bahasa Inggrisnya kalau misalnya kamu kerja di Pedis Market? Sebenarnya di sini kalau bisa bahasa Inggris ya which is good news. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kamu bisa berbahasa Cina nggak? Mungkin bisa bahasa Mandarin. Rata-rata teman-teman yang bisa bahasa Hokkien itu bahasa Mandarin agak mirip. Dan di sini yang belanja di Pedis Market adalah rata-rata orang Asia, jarang orang bule. Jadi kalau aku pergi ke sana, aku nggak pernah berbahasa Inggris karena di sana banyak orang Indonesia. Jadi aku bilang, Mbak, aku mau apel 1 kilo. Aku tinggal ambil apel, aku kasih ke dia. Mbak, aku mau beli timun 1 kilo. Aku tinggal kasih timun ke dia. Aku mau ambil tomat, aku mau daun kemangi. Aku kasih semua ke dia, dia tinggal bilang, oke Mbak, sekitar $30. Aku tinggal bayar $30. Karena di situ rata-rata banyak orang Indonesia yang bekerja di sana. Dan walaupun di sana bukan orang Indonesia, orang Filipina yang kerja, mereka juga bisa bahasa Indonesia karena emang banyak orang Indonesia yang belanja di sana. Terus banyak orang Indonesia juga yang pintar bahasa Mandarin karena terbiasa ngelayanin orang-orang Chinese gitu. Jadi untuk kamu teman-teman yang memang terbatas bahasa Inggris sekarang, kalau misalnya nyampe di Sydney, kamu bisa lamar bekerja di sini. Nggak usah malu, nggak usah gengsi kalau kamu bekerja di toko sayur. Kembali lagi aku bilang, semua orang di Australia itu sama. Dia mau direktur kayak, mau jadi tukang sampah kayak, mau jadi tukang pasar kayak, semua sama dan semua orang pakai iPhone. Kamu pun juga kalau nyampe sini pasti kamu nggak suka pakai HP selain Samsung karena di sini Samsung iPhone ya kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ngebeli di sini harganya cuma 1.000 lebih. Gaji kamu 1 minggu
udah dapat iPhone. Lalu apa yang susah? Kamu kerja di sini kumpul sampah gitu ya, tukang sampah gajinya per jam sekitar $20. Satu hari dia kerja sekitar 10 jam udah dapat $200. 10 hari aja dia kerja udah dapat berapa? Udah dapat 2.000 iPhone harganya cuma 1.000 lebih. Masih sisa uang kamu berapa? Jadi beli iPhone di sini itu murah sekali dan tidak bisa diukur dia pakai apa berarti dia posisinya apa, nggak ada, karena semua di sini sama. So kalau nyampai di sini dapat pekerjaan, kerjakan sebaik mungkin dan gunakan waktu untuk belajar berbahasa Inggris, belajar kerja di sini. Habis itu cari kerjaan yang baik. Kerjaan yang baik seperti apa sih? Kerjaan yang baik sebenarnya nggak ada, karena semua kerjaan kita orang pendatang di Australia itu kerjaannya kasar ya. Banyak yang bilang kerjaan yang baik itu seperti jadi barista, kerja di restoran, tempat aku kerja sekarang kayak gitu. Banyak orang yang berpikir itu kerjaan baik. Sebenarnya sama aja gitu. Justru kalau aku disarankan, kamu sukanya kerja cleaning service apa kerja di restoran? Aku lebih memilih kerja cleaning service. Karena apa? Karena kalau aku kerja cleaning service, aku tinggal bersih-bersih aja gitu. Aku disuruh bersihin bagian pintu, aku disuruh ngepel. Aku ngepel aja gitu. Gue ngepel, gue gak perlu ngomong deal with someone gitu. Aku gak perlu berbicara dengan orang lain, aku nggak perlu berurusan dengan orang lain, aku tinggal ngebersihin aja, ngepel, ngelap gitu. Cuman aku tidak ada jam yang bisa kerja cleaning service. Jadi karena memang aku fashionnya juga aku suka berjualan, jadi aku mengolah skill aku untuk bekerja di restoran dan juga berjualan makanan gitu. Karena aku punya harapan, punya impian kalau pulang ke Indonesia pingin buka restoran ya, kira-kira begitu. Nggak apa-apa ya, kita bermimpi sedikit tinggi-tinggi. Oke, nah itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga urusannya lancar, proses visanya lancar, dan semoga border juga tidak ditunda lagi. Tanggal 15 ini segera dibuka ya. Oke, makasih, bye-bye.